Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku, Neng Fitria Salsabila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sampling. Apa ada yang tahu sampling itu apa? Adapun pengertian dari sampel itu sendiri, yaitu merupakan kumpulan beberapa objek pengamatan yang merupakan bagian dari populasi. Sedangkan pengertian dari sampling itu sendiri merupakan proses memilih sampel dari populasi. Populasi dan sampel. Untuk populasi itu sendiri merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan untuk sampel itu sendiri merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Untuk kata kuncinya itu sendiri, sampel merupakan bagian dari populasi. Sampling itu dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan sampel. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat target populasinya itu merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu universitas. Kemudian, untuk sampelnya itu sendiri merupakan mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D, seterusnya sampai mahasiswa paling terakhir. Kemudian, untuk samplingnya itu sendiri merupakan mahasiswa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Apakah ada yang mengetahui apa alasan orang-orang menggunakan sampel? Ada 6 alasan yang mendasari pentingnya menggunakan sampel. Yang pertama itu adalah masalah waktu. Karena dengan sampel itu, waktu kita akan menjadi semakin efektif. Yang kedua itu adalah ukuran populasi. Nah, populasi yang terlalu banyak harus menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi seorang peneliti itu sendiri yang akan melakukan sebuah penelitian. Sehingga pengambilan data itu tidak harus seluruh populasi, maka dibutuhkan sampel untuk mewakili seluruh populasi tanpa harus mengambil keseluruhan. Yang ketiga itu adalah masalah biaya. Tentunya dengan subjek yang banyak akan memerlukan biaya yang banyak juga. Kemudian yang keempat itu percobaan yang sifatnya merusak. Nah, ada beberapa penelitian-penelitian yang tentunya harus melakukan penelitian dengan mengambil seluruh bagian tertentu dalam sebuah hewan contohnya, untuk mengambil seluruh organnya, dan itu akan merusak semuanya gitu. Nah, dengan mengambil sampel, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus merusak keseluruhan. Seperti contohnya sampel pengambilan darah. Saat kita akan cek darah, sampel yang diambil itu hanya sebagian kecil dari darah kita, bukan seluruh darah yang ada di tubuh kita. Kemudian, yang keenam itu ada masalah ekonomis. Nah, tentunya akan lebih ekonomis di saat kita menggunakan sampel. Dan yang terakhir itu adalah masalah ketelitian, di mana seluruh populasi itu tidak mesti menggambarkan apa yang kita ingin teliti, tetapi dalam populasi itu ada subjek-subjek tertentu yang perlu kita ambil datanya, sehingga itulah yang mendasari pengambilan sampel tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sampling.
Probability sampling. Teknik ini disebut juga sebagai random sample. Biasanya digunakan untuk memastikan agar setiap elemen populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian. Probability sampling pada umumnya memiliki hasil yang lebih objektif. Terdapat 5 macam teknik. Yang pertama, simple random sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Cara pengambilannya biasanya menggunakan nomor undian. Jika ingin menggunakan teknik ini, pastikan harus memiliki daftar nama populasi terlebih dahulu. Yang kedua, systematic random sampling. Teknik dilakukan dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Langkah yang pertama mengurutkan populasi terlebih dahulu. Kemudian, cari interval dengan membagi jumlah populasi dengan sampel yang dibutuhkan. Misalnya, populasi yang diincar itu berjumlah 50 orang. Kita ingin mengambil sampel 10 orang saja. Untuk menentukan intervalnya, 50 orang populasi dibagi 10 orang untuk sampel. Hasilnya adalah 5, berarti sampel yang kita ambil adalah urutan ke-5, ke-10, ke-15, dan seterusnya. Ketiga adalah stratified random sample, atau sampel acak bersastra didasarkan pada tingkatan tertentu. Awalnya, peneliti harus mengetahui kesamaan dan perbedaan karakter yang dimiliki oleh populasi. Misalnya, peneliti ingin melihat tingkat kesejahteraan di kantor A. Ia dapat membagi kelompok menjadi karyawan, manajer tingkat menengah, dan tingkat atas. Yang keempat, cluster random sampling. Pengambilan sampel klaster dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian dapat didasarkan pada lokasi, usia, jenis kelamin, dan kategori lainnya yang setara. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama single stage cluster. Peneliti secara acak menentukan kelompok mana yang menjadi sampel, sehingga ada beberapa kelompok yang tidak dapat kesempatan. Yang kedua adalah two-stage cluster. Peneliti harus memilih kelompok secara acak terlebih dahulu, kemudian menarik sampel random darinya. Dan yang ketiga adalah systematic clustering. Mirip dengan systematic random sampling. Semua elemen diurutkan, kemudian diambil berdasarkan interval. Yang kelima adalah multi-stage sampling. Metode ini adalah gabungan antara stratified, clustering, dan simple random sampling. Biasanya multi-stage sampling dilakukan kepada populasi yang jumlahnya sangat besar. Contohnya, digunakan pada saat sensus penduduk. Selanjutnya, non-probability sampling. Teknik ini lebih bergantung kepada kemampuan atau batasan peneliti dalam menarik sampel. Misalnya, ketika si peneliti ini tuh tidak memiliki daftar nama dari suatu populasi, atau mungkin data mereka itu tidak akurat. Nah, walaupun lebih fleksibel dan nyaman, terkadang metode ini tuh mengandung bias penelitian. Kemudian, di sini itu terdapat 2 macam teknik yang dapat digunakan. Yang pertama itu purposive sampling, di mana teknik non-probabilitas ini sering digunakan karena kemudahannya. Karena langkah awal yang harus dilakukannya itu adalah menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian. Misalkan,
kita tuh bakalan meneliti tentang penyakit serviks. Nah, kemudian kriterianya itu terdiri dari pasien yang tentunya memiliki penyakit kanker serviks, kemudian tentang usianya misalkan dari 18 sampai 30 tahun, serta sudah memiliki suami. Nah, pastikan semua sampel itu memenuhi kriteria tersebut agar penelitian itu lebih valid. Kemudian yang kedua adalah accidental sampling. Teknik ini merupakan penarikan sampel biasanya dilakukan tanpa sengaja. Cara ini cocok untuk peneliti yang sifatnya umum, misalkan mengukur kepuasan warga Jakarta terhadap fasilitas transportasi. Jadi peneliti bisa berjaga di sekitar stasiun dan halte, kemudian menanyakan kepada orang-orang tersebut bagaimana tentang fasilitas tersebut. Selanjutnya simbol. Nah, simbol untuk setiap populasi dan sampel itu berbeda. Untuk min sendiri, simbolnya pada populasi adalah mu, sedangkan untuk simbol min pada sampel yaitu X. Selanjutnya, simbol simpang baku untuk populasi adalah sigma, sedangkan simpang baku untuk sampel yaitu S, dan seterusnya. Baik, cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas